Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh namanya telah terkenal hingga ke dunia internasional karena ketahanannya di dalam melawan penjajah. Aceh terkenal bukan hanya karena konflik yang berkepanjangan, tapi juga dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang tak mampu ditaklukkan oleh penjajah manapun termasuk Belanda yang terakhir kali menjajah Nusantara ini. Ketangguhan para pejuang Aceh dalam mengusir penjajah hingga akhirnya negara Indonesia ini bisa berdiri tegak sampai dengan sekarang ini. Namun belakangan ini Aceh dikenal salah satu provinsi yang konflik berkepanjangan di Indonesia. Puluhan tahun dilakukan Ya, perjanjian itu adalah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang disepakati kedua belah pihak di tanggal 15 Agustus 2005 silam. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kalla selaku tokoh kunci perdamaian Aceh ditemani dengan Ketua Juru Runding Pemerintah RI Hamid Awaludin dan Ketua Juru Runding GAM Malik Mahmud. Seiring dengan penandatanganan MOU Helsinki, maka berakhir pula lah konflik yang berkepanjangan di Aceh, sehingga masyarakat Aceh bisa menikmati kedamaian hingga saat ini. Ketidakpuasan sebahagian besar masyarakat Aceh terhadap perjanjian MOU Helsinki bukan tanpa alasan, karena sebahagian besar poin-poin yang ada di dalam MOU tanpa terrealisasi sampai dengan sekarang. Terkesannya baik pemerintah pusat ataupun pemerintah Aceh mengabaikan butir-butir yang ada di dalam MOU tersebut. Sehingga ini sebagai bentuk penjajahan baru terhadap aspirasi masyarakat Aceh yang sejatinya mereka sudah senang karena menikmati kedamaian di dalam negara Aceh. Masyarakat Aceh saat ini tentu tidak ingin kembali adanya konflik, karena setiap konflik selalu meninggalkan bekas yang sangat sulit untuk disembuhkan. Para pelaku konflik seringkali melakukan hal-hal yang tidak terpuji terhadap masyarakat yang tidak berdosa. Baik itu dilakukan oleh aparat. Pertama, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil. Beberapa lembaga pejuang hak asasi manusia seperti Kontras dan Imparsial telah melakukan advokasi terhadap beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, terutama penangkapan dan penahanan warga sipil secara sewenang-wenang oleh aparat. Daerah operasi militer atau DOM, mereka itu terlibat sebagai pendukung Gerakan Aceh Merdeka atau tidak. Kebanyakan mereka yang ditahan di beberapa tempat seperti Rumah Gedung, Gedung KNPI, dan juga beberapa tempat lain di Aceh merupakan bentuk perilaku tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat sipil saat konflik di Aceh. Yang kedua, dikenakan tuduhan. Tuduhan juga terhadap masyarakat sipil. Mereka dituduh terlibat sebagai anggota GAM, terutama para pemuda-pemuda yang ada di kampung. Sehingga sangat banyak pemuda-pemuda kampung saat konflik Aceh harus keluar, baik mereka merantau ataupun harus keluar dari Aceh untuk menghindari tuduhan dari aparat. Karena setiap tuduhan biasanya mereka akan menjadikan masyarakat sipil sebagai tersangka, baik itu dituduh sebagai anggota GAM atau dituduh sebagai simpatisan GAM. Yang ketiga, penganiayaan. Penganiayaan ini terjadi di berbagai macam tempat, baik mereka yang kebetulan bertemu dengan aparat saat di. Yang keempat adalah penghilangan. Pada saat konflik Aceh berlangsung, banyak masyarakat Aceh yang tidak diketahui rimbanya kegiatan. Sebagaimana diketahui, kalau di Aceh seringkali diadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, baik ketika menyambut bulan-bulan tertentu, ataupun kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat untuk mendengarkan tausiah.
Maka pada saat konflik Aceh berlangsung, kegiatan-kegiatan dakwah pada saat Maulid seringkali dilakukan pembubaran oleh aparat dengan alasan bahwa dakwah yang diadakan tersebut merupakan dakwah untuk penerangan gerakan Aceh Merdeka. Sementara yang dilakukan masyarakat sendiri tidak ada sangkut paut dengan kegiatan politik. Karena masyarakat Aceh seringkali mengadakan acara-acara dengan sambutan dakwah, karena dakwah merupakan suatu yang dengan memaksa untuk membubarkan acara tersebut yang diklaim terkontaminasi dengan politik gerakan Aceh Merdeka. Yang ketujuh, pelecehan dan pemerkosaan. Banyak yang terjadi saat daerah operasi militer, perempuan-perempuan Aceh yang ditangkap dilakukan pelecehan oleh aparat. Bukan hanya di situ, tidak sedikit dari perempuan-perempuan Aceh yang ditangkap oleh aparat sampai hamil dan melahirkan anak di luar nikah akibat kelakuan aparat tersebut. Yang kesembilan, dijadikan DPU. DPU atau Daftar Pencarian Orang, yaitu dilakukan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai gerakan Aceh Merdeka. Walaupun sejatinya pemuda-pemuda di suatu tempat mereka tidak terlibat dengan gerakan Aceh Merdeka. Akibat daripada DPO tersebut, tidak sedikit daripada mereka yang menjadi trauma, bahkan ada sebahagian yang tidak berani pulang ke kampung halaman mereka, walaupun untuk sekedar menjenguk keluarga mereka. Yang ke-10, teror terhadap masyarakat sipil. Teror ini biasanya dilakukan oleh aparat untuk memudahkan informasi ataupun untuk menggali informasi daripada masyarakat sipil. Teror ini tidak hanya dilakukan terhadap laki-laki dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak juga menjadi korban teror aparat saat konflik Aceh berlangsung. Nah sahabat Rampo, inilah 10 dosa besar aparat TNI ataupun Polri saat konflik Aceh berlangsung. Nah sahabat Rampo, ternyata kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aparat TNI ataupun Polri, tapi kekerasan saat konflik Aceh berlangsung juga dilakukan oleh kelompok Gerakan Aceh Merdeka ataupun GAM. Hal ini dilakukan karena ada beberapa alasan demi perjuangan yang mereka lakukan. Yang pertama, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Walaupun Gerakan Aceh Merdeka tidak mempunyai kantor ataupun tempat resmi, tapi mereka bisa melakukan aksinya baik di hutan ataupun di tempat-tempat yang telah mereka tentukan. Mereka seringkali menjadikan targetnya terhadap masyarakat-masyarakat sipil yang dianggap kontra dengan perjuangan mereka. Yang kedua, bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka adalah penganiayaan. Penganiayaan ini biasa dilakukan terhadap masyarakat sipil yang mereka curigai sebagai mata-mata dari aparat TNI ataupun Polri. Maka seringkali yang menjadi korban adalah para pedagang-pedagang yang datang ke suatu tempat di mana tempat tersebut tidak dikenali oleh Gerakan Aceh Merdeka. Maka perlu diketahui di sini bahwa konflik itu tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga hampir memutuskan silaturahmi antara keluarga. Yang ketiga, pembunuhan di luar proses hukum. Banyak masyarakat sipil yang dibunuh oleh anggota Gerakan Aceh Merdeka, sedangkan mereka tidak bersalah, tetapi hanya dicurigai terlibat sebagai mata-mata aparat keamanan. Yang keempat, pembakaran fasilitas pemerintah. Saat konflik Aceh berlangsung, banyak kantor-kantor pemerintah, terutama sekolah-sekolah, dibakar oleh pasukan Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini dilakukan untuk memutuskan mata rantai antara masyarakat dengan pemerintah. Karena di dalam perjuangan mereka, membuat hubungan dengan pemerintah adalah bentuk daripada melawan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka. Sehingga hal ini dilakukan untuk memutus hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga untuk memutus akses masyarakat dengan pemerintah agar mereka bisa bebas bergerak di dalam melakukan perjuangan. Dan yang kelima adalah teror. Teror ini biasanya dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka terhadap orang-orang luar. Yang dimaksudkan orang luar di sini adalah mereka selain daripada suku Aceh. Sehingga tak jarang suku-suku lain selain daripada suku Aceh saat konflik Aceh berlangsung seringkali menjadi korban kekerasan. Lokasi transmigrasi menjadi kosong, lahan-lahan mereka terlantar, anak-anak mereka juga terputus sekolah, dan mereka harus pergi dari Aceh. Baik pergi keluar daripada Aceh ataupun mereka harus pulang kampung. Suku Jawa adalah suku yang paling banyak menerima ancaman
dari Gerakan Aceh Merdeka. Karena dalam persepsi Gerakan Aceh Merdeka, suku Jawa merupakan satu-satunya hambatan terhadap perjuangan. Sehingga mau tak mau, mereka harus disingkirkan dari bumi Serambi Mekah. Maka daerah-daerah yang paling banyak transmigrasi tentu saja menjadi suatu ancaman tersendiri bagi kelangsungan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka pada saat itu. Nah, sahabat Rampo, melalui video singkat ini kita bisa mengetahui dosa-dosa apa saja yang dilakukan oleh aparat TNI ataupun Polri saat konflik Aceh dan juga yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka. Video ini bukan maksud untuk memberikan contoh yang tidak baik kepada para pendengar, tapi ini adalah sebagai motivasi agar kita lebih waspada dan menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Tentunya kita sebagai masyarakat Aceh tidak menginginkan kembali adanya konflik. Perdamaian adalah yang diinginkan, dan sejatinya masyarakat Aceh sudah hidup dalam keadaan damai dan tidak ada lagi pergerakan yang mengancam nyawa masyarakat Aceh. Demikianlah video singkat ini dibuat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.